Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mohon maaf tidak pakai VO openingnya karena mobil ini tidak ada sejarahnya sama sekali. Ini adalah generasi pertamanya. Ini adalah Jetour T2 yang lagi viral itu. Kenapa viral? Karena mobil ini sangat baru sekali di delivery ke customernya. Tahu-tahu ada berita pertama yang kami temukan tuh adalah mobil kebakaran di tol karena kecelakaan. Terus tahu-tahu keluar video kecelakaannya seperti apa. Netizen bilangnya meledak. Gitu. Gini, mengenai hal itu kita sebaiknya jangan berspekulasi ya, karena kita tunggu aja nanti dari Jetour ngomongnya apa ya. Kalau nungguin berita itu ya silakan. Kenapa bisa begitu? Kalau tebakan kami sih ya, itu kan nabrak bukan hanya bumper belakang tapi nabrak bawahnya mobil ya. Bawahnya mobil di segini banyak nih, tangkinya kan di bawah semua nih. Ya terjadi lagi gitu. Tapi hebat juga tidak terbalik. Tapi yang kami heran sebenarnya satu hal, bahu jalan. Kenapa ini mobil, itu mobil, bukan yang ini. Itu mobil ada di bahu jalan. Terus kemudian kenapa F30-nya ke bahu jalan? Lesson learn dari kecelakaan itu adalah jangan ambil bahu jalan. Bahu jalan hanya untuk darurat. Jangan ya. Kita nih pengguna jalan yang benar tidak pakai bahu jalan untuk nyalip ya. Kalau ada Land Rover baru ambil kirinya sih. Nah, anyway, bahu jalan jangan dipakai selain keperluan darurat. Orang yang ambil bahu jalan untuk nyalip mobil yang nggak di bahu jalan itu sama seperti mengambil hak orang-orang yang tidak di bahu jalan itu. Mereka semua mengantri dengan disiplin, yang di bahu jalan nyerobot. Korupsi itu, Pak. Korupsi. Anyway, Jetour T2. Pertama kali keluar mobil ini, bukan pertama keluar. Pertama kali kami melihat dulu deh. Kami melihat waktu itu di Malaysia, di parkiran suatu hotel. Idih, SUV apa ini, keren banget. Tulisannya kan agak kurang jelas nih. Apa tuh? Jetour. Oh, ini Jetour. Kami browsing-browsing. Oh, Jetour T2. Keren sekali. Yes, ini mobil emang keren. Tampilannya, gayanya tuh keren. Ya. Apa yang membuat kerennya? Sebenarnya ada di mindset otak kita teringat pada suatu mobil yang keren, yaitu Land Rover Defender yang baru. Oke. Sepertinya ini kayak gitu. Ini mobil nyeplak dari desain itu ya. Tapi ya berbeda. Cuma ada kemiripannya. Bisa jadi orang berpikir, ini bukan Land Rover Defender. Ini Land Rover Pretender. Enggak. Ini desain aslinya Jetour. Jetour yang mendesain semuanya. Mungkin terinspirasi desainernya. Tapi yang penting hasilnya keren dan orang-orang suka dengan mobil ini. Memang dari segala tekuk-tekukannya sampai lampu belakangnya apa segala itu ada sedikit mirip-mirip, cuma ya memang mobil sekarang banyak sekali yang mirip-mirip mobil-mobil lain ya. Misalnya ada ini, terus ada ada ini, gitu. Sia-sia aja selama nggak mirip-mirip persis ya. Nah, yang penting hasilnya keren. Kami suka secara desain mobil ini. Namun mobil ini sebenarnya bukan mobil leather frame. Ya, Defender juga bukan mobil leather frame sih, Defender yang sekarang. Cuma ini bukan mobil yang dipergunakan untuk off-road berat seperti mobil ini dan bike. Oke. Ini adalah mobil monocoque yang dibuat sangar seakan-akan ini adalah leather frame. Sama seperti yang kita temukan pada Hyundai Santa Fe. Santa Fe juga gitu. Tampilannya seperti leather frame gagah perkasa. Enggak, ini monocoque biasa, suspensinya juga biasa, travelnya pun biasa. Dan posisi mesinnya transversal, tidak seperti mobil-mobil yang kami sebutkan tadi yang longitudinal. Ini transversal, jadi basicnya ini mobil front wheel drive. Tapi Jetour T2 yang masuk Indonesia ini tidak front wheel drive, tapi all wheel drive. Oke, keempat rodanya bergerak. Apakah mobil ini bisa off-road? Nah, nonton video ini sampai habis karena kami akan coba mobil ini di tanah ya. Tidak ekstrim-ekstrim kayak nyobain ini, sewajarnya aja. Oke. Secara ukuran 4785 mm. Wheelbase-nya 2800 mm. Jadi ini mobil size-nya pas, cukup kecil sebenarnya dibandingkan SUV besar lainnya. Ini panjangnya 4785, sementara Defender itu 5 meter lebih sedikit ya gedean Defender. Jadi ini size-nya masih
lebih enak nyelip-nyelip masuk-masuk gang di Jakarta dibanding dengan naik Defender. Plus kalau naik Defender pasti ada pakai deg-degannya karena Defender harganya berkali-kali lipat mobil ini. Mobil ini pertama kali keluar diluncurkan harganya 568 juta rupiah. Wow, worth it sekali dapat mobil yang bisa off-road walaupun nggak seberat itu, all wheel drive, turbo, ganteng dengan harga segitu. Oke, sisi kegantengannya kita lihat lebih detail lagi sedikit. Grill ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 onjolan begini, tulisan Jetour. Oke, bangga sekali sama brandnya, tapi bagus, nggak apa-apa, kami suka banget. Dan bagusnya nggak terlalu jelas, Jetournya tuh nggak chrome yang kelihatan sekali gitu, nggak. Tapi kalau malam nyala ya kan? Nyala kan ini? Nyala. Nyala tuh. Nah ini bumper dibikin seperti rugged, bumper besi, ada tonjolan begini, walaupun ini sebenarnya plastik semua. Jadi memang benar-benar seperti rugged kuat, tapi walaupun sebenarnya tidak. Cuma nggak apa-apa, kami tetap menghargai itu, yang penting ganteng. Nah, di Ford Bronco ada seperti ini juga nih. Oke, fungsinya adalah untuk dia di depan sini naruhnya. Fungsinya untuk narik sling ke atas sini buat biar ngebelah pohon-pohon itu rantingnya tidak kena kaca. Kalau ini literally pajangan. Karena ini plastik dan nggak akan kuat. Kalau yang di Bronco ada tulisannya maksimum 150 pon. Nah, ini ban ya. Kami terima mobil ini tekanan bannya tuh 44 PSI, keras sekali. Kemudian kami kurangin anginnya. Dan kalau misalnya mau memompa lagi gampang karena kami ada alat ini. Nah, tiba-tiba ada kan tuh. Ini kompresor buat pompa ban, buat bersih-bersih, buat macam-macam yang butuh kompresor. Nih, pakai beginian. Terus nih tekanan tinggi nih. Coba. Ada toolkit, macam-macam buat di kantor. Kami percayakan pakai tools-tools dari Tekiro ini. Komplit tuh, lihat tuh. Segala macam ada. Jadi kalau Anda butuh tools, langsung cek ke Tekiro. Nih IG-nya. Kembali ke Jetour lagi. Jetour ini sebenarnya kami tidak minjem dari APM-nya, kami pinjam dari Rengenet. Jadi pinjam dari perusahaan rental. Apabila Anda mau coba mobil ini atau Anda pengen pakai mobil ini untuk sehari-hari tanpa harus investasi mobil ini, Anda tinggal kontak ke Rengenet. Rengenet mau nyewa ini Jetour Titu yang kemarin dipakai mobil, silahkan. Nih, oke, kita lihat. Turun sedikit sini. Nah ini dapat velg tuh lumayan gede loh, 19 inch. Buat apa ya velg segede gitu ya? Bannya 255 60. Tapi ganteng sih. Secara tampilan tuh ganteng. Dan dapat bannya tuh ban AT. AT-nya agak sedikit halus tapi lumayan dapat AT. Nah, terus ini ala-ala Land Rover juga di sini. Apa sih lucu-lucuan. Di atas ada roof rail. Kayaknya sih kuat, tapi bagian ininya ada plastik-plastiknya. Ngejepitnya gimana nggak tahu deh. Tapi ini kayaknya sih kuat. Nggak yakin ini kuat. Tapi anyway, ada roof railnya. Di bawah ada footstep untuk naik ke mobil biar gampang. Tapi kalau misalnya mobil ini udah kotor, kita nggak pakai footstepnya bisa beresiko kena celana. Dia kuncinya dipencet, bukanya juga dipencet. Nah, sebelum kita ke belakang lagi, ada satu hal yang kami lupa, buka kap mesin. Mesinnya dia transversal seperti ini. Ini adalah mesin, bukan mesin hybrid, tapi mesin 2000 cc turbo biasa. Ya, menghasilkan tenaga 245 PS dan torsi maksimalnya 375 Nm. Menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui gearbox 7 speed DCT atau dual clutch transmission. Itu merupakan menurut kami bagian kelemahannya malah. Kami kok lebih suka torque converter biasa ya buat transmisi begini. Tapi ya mereka milih pakai DCT karena agak common. Jetour tuh biasanya pakai dual clutch ini. Dual clutch itu ada lucu-lucunya. Start stop pada saat kita macet itu kayak mobil setengah kopling gitu loh rasanya. Tapi anyway kalau udah biasa ya nggak terasa anehnya. Nah belakangnya mirip apa nih? Mirip mobil apa? Ya beda ukurannya aja. Yang agak menyebalkan sih ini nih. Pura-pura engsel apa ya? Benar-benar pura-pura engsel itu loh. Tapi yang ini bukan pura-pura ban serep. Yang ternyata bagasi gitu enggak. Ini isinya beneran ban serep, space saver isinya. Bukanya tuh agak repot, mesti nyopot ini dulu segala. Ya cakep sih ada ban serepnya. Cuma ini kalau pakai ban serep kebuka aja gitu lucu juga kali ya. Cuma pasti bawahnya mentok. Terus sama naruh kameranya bingung di mana. Nah ini juga bumper ya plastik aja biasa.
Sebenarnya kalau plastik-plastik sih ya nggak apa-apa juga. Itu Gladiator juga bumper plastik, cuma isinya bersih. Buka bagasinya. Nah, buka bagasinya unik, tidak ditarik tapi dipencet. Pengunciannya dia pakai elektrik. Sebenarnya kami pernah mereview mobil ini first impression pada saat Gias kemarin. Ini kami ulang lagi sedikit ya. Kondisi terlipat, rata lantai. Wah, lega sekali. Dan ini ada pembatasnya juga. Kita naikin dulu. 5 minutes later. Dibuka dulu. Jadi bisa rata lantai. Dan dia nggak leather frame, jadi mungkin bisa lebih leluasa aja gitu. Ini kalau dibuka semua jok belakangnya, lega sekali. Sayang sekali mobil ini tidak ada yang 7-seaternya ya. Kalau ada 7-seater pasti akan lebih laku lagi. Indonesia ya kan. Di bawah ada tempat naro-naro. Lumayan lega loh. Dongkrak ada di situ juga. Masuk segitiga pengaman. Ada di situ juga. Ini apar. Ada tempatnya sendiri. Dimuliakan. 12 volt per outlet. Ada tempat naro-naro juga jaring. Ini tadi yang bisa tutup. Ini ada jaring naro-naro juga. Nah di pintunya menarik. Ini deh segitiga pengamannya. Kenapa taruh dalam situ ya? Ini tempatnya nih. Kosong segitiganya. Itu buat naruh apa? Koin kali ya? Oh sandwich bisa. Terus kalau kita nongkrong, oh bener sandwich. Karena kalau nongkrong di belakang sini ada cup holdernya. Jadi kita bisa nongkrong. Sedikit naruh. Ini mana sini? Kopi. Makanan terus sini burgernya. Terus bisa gantung sini maksimal 3 kilo. Tuh kanan kiri tuh. Ini buat speaker Bluetooth. Oh iya ini buat speaker Bluetooth ya. Bener. Oh karena jauh, diambilnya jauh, nggak bisa sambil duduk, bener. Ini buat orang kabur kalau misalnya diperangkap di dalam. Nah ini model kayak mobil Cina lainnya nih, itu bisa ngelock deh. Jetour itu masih family sama Chery. Jadi bagian dari keluarga besarnya Chery. Cuma ini beda sama brand mobil Chery. Ini dia di bawah Chery Internasional. Chery Global namanya. Ya, pokoknya dia satu ayah. Kaca filmnya pakai Lumar tuh. Bener pakai kaca film begini. Kita di belakang dulu. Cukup lega, sejengkal, kaki bisa masuk, bisa bertiga dengan nyaman. Terus ini rata nih walaupun mobil all wheel drive. Tuh, jadi benar-benar fungsi kekeluargaannya tuh lengkap gitu. Armrest, ada 2 cup holder, ini seat belt dan headrest, ada seat belt 3 titik. Kantong-kantong di belakang jok komplit, bisa buat naruh handphone. Ada ventilasi AC belakang, colokan USB A, USB C, tempat naruh-naruh lagi di bawah sini. Terus door top panelnya itu bagus, desainnya bagus, kokoh gitu ya. Pegangan ininya juga bagus. Ininya, handle-nya keren nih. Dia soft close, soft tuh, nggak ngejedak baliknya. Ada kantong pintu yang kecil tapi bisa buat naruh botol. Ini agak-agak useless karena bolong, nggak bisa buat naruh apa-apa. Ini joknya kulit-kulitan, ada sweat-sweatan, ya, ada isofix-nya tuh, gampang dibuka tuh. Lampu LED, panoramik roof besar sekali di atas. Oke, kita pindah ke depan. Mobilnya segi 4 kayak gini, kayak Wuling REV segi 4. Ya, ada buat nyalain mesinnya dari jauh, lock, unlock, dan buka bagasi. Kok buka bagasi ini ke atas ya? Anyway, dashboardnya juga bagus. Materialnya empuk-empuk semua. Ini ada pegangan kokoh, layar tengah yang besar, terus ini ada seperti peta. Terus ini ada layar tengah yang sangat-sangat besar sekali. Ini gambar latar belakangnya bisa diganti-ganti tuh. Mau rumah, mau kereta di atas es, gimana lagi cara jalannya? Ada Gunung Fuji bukan sih? Ada laut dan awan-awan, ada beruang, anak beruang lucu banget ya. Terus rumah-rumah lagi dengan pemandangan. Somehow nggak tahu kenapa mobil Cina itu ininya tuh mirip-mirip formatnya. Oke, sesama Chery Group oke lah, wajar gitu. Tapi mobil-mobil Cina lainnya formatnya begini juga tuh. Segala macam tombol ada di bawah, terus ini ada widget. Dan ini di sini ada di widget ini ada yang sangat amat berguna sekali, tahu nggak apa? Rear view mirror untuk ngatur spion karena nggak ada tombol fisik spionnya, heran. Ini jempol kanan untuk spion kanan, jempol kiri untuk spion kiri. Tuh. Oke, nih pada setting-setting mobil ini itu banyak sekali yang bisa di-set. Kami tidak akan menjelaskan satu persatu. Ada auto hold-nya juga. Ya, perlampuan bisa diatur, ada ambient light, interior light nih. Warnanya bisa ini kita atur-atur. Ada matiin ini musik rhythm.
Ya, ganggu banget. Dia kedip-kedip nanti dengerin lagu. Oh, warnanya bisa kita ganti-ganti biru. Ada mode breathing, nafas dia. Tuh, nah ini adasnya komplit. Komplit full adas, aman. Dan ngerem sendirinya itu bisa mati mulu nggak ya dia? Ini otomatis nabraknya bisa full off terus. Mobil matiin nyalain, dia tetap off. Instrumennya bisa kita ganti model begini dan model ada speedometer di tengah. Tuh. Ini speakernya Sony ya, tapi kayak belum di-tune gitu loh. Agak kurang enak audionya. Bisa wireless Apple CarPlay. Nah ini pengaturan AC itu ada di sini. Untungnya AC-nya ada tombol fisiknya. Jadi temperatur ini kanan kiri nih, temperatur dual zone-nya. Blowernya ada di sini. Auto AC, AC hazard dimuliakan gitu ya. Ya digabung sama tombol lain sih hazardnya. Sirkulasi AC, defogger depan, defogger belakang, dan pemanas spion. Apa gunanya pemanas spion? Jadi kalau hujan salju gitu dia nggak membeku, itu aja. Sangat berguna di Berguna sekali. Kali aja masuk kulkas. Yang kami suka ada pendingin joknya. Tuh, bukan pendingin sih, ventilasi jok gitu, dia niupin angin di jok, bikin punggung nggak keringetan. Oke, tombol-tombol tadi udah. Shifter, kami suka nih shifternya, modelnya sangar gini nih. Tuh, ada logo Jetournya, JT. Maju, mundur, park. Kalau maju kita geser, bukan digeser, dikebelakangin lagi, dia masuk manual mode. Kita bisa oper pakai pedal shift. Auto hold, ada tombol fisiknya. Kamera, ada kamera 540. Terus ada ini buat off-road, cruise control off-road, terus traction control. Dan ini tengah driving mode-nya. Semuanya driving mode-nya hampir berkaitan dengan off-road. Ini sekarang lagi di eco mode. Eco, normal, sport, snow. Keren ya animasinya. Mud, sand, rock, buat rock crawling. Emang nggak ada yang off-road berat kan, kelihatan kan? Kemudian balik lagi ke eco. Nah kalau dipencet, X mode. X mode itu eksekutif muda. X mode. X mode ya. Setirnya ini nggak lingkaran persis karena flat top, flat bottom, flat side, flat diagonal. Jadi kotak-kotak. Jempol kanan untuk ngatur audio. Dan ini sangat berguna sekali nih. Bintang ini adalah shortcut. Shortcut yang kita bisa atur buat apaan. Nah, shortcut yang di set sekarang adalah home button. Jadi kalau kita lagi Apple CarPlay, masuk Apple CarPlay, itu kita pencet ini home. Nggak repot gitu nyari-nyari keluarnya. Jempol kiri untuk urusan ADAS. Yang jaraknya bisa kita atur dari sini, ada 3 settingan jarak. Sebelah kanan combination switch untuk urusan wiper, ada auto wiper, termasuk wiper belakang, tidak auto wiper belakangnya. Sebelah kiri untuk urusan lampu, ada fog lamp depan dan belakang. Ini pengaturan jendela naik turun. Belakangnya pun ada auto up and down. Coba ada tombol pengaturan spion gitu loh, kepake banget ya kan. Lock unlock tuh ada di sini. Nah di bawah sini, di bawah ada rem tangan jari sebenarnya. Jadi rem tangan jarinya itu nggak perlu masuk ke menu layar, ada jari fisiknya. Instrumen cluster yang bisa diubah-ubah itu di sebelah kiri aja, ya. Dan ada kehematan langsung after start. Somehow kami 111 mulu pakai ini, nggak tahu kenapa. Ini ada after resetnya 8,1 km per liter. Dari ada menu lagi TPMS, instant fuel consumption, dan untuk urusan off-road. Oh iya, di layar itu ada ini off-road juga, ada off-road dial. Nah tuh, tahuan lock. Ini jadi center diff-nya tuh bisa nge-lock dan belakangnya juga bisa nge-lock. Dan ada wedding radar, bukan radar pernikahan ya. Wedding ya. Jadi masuk banjir itu dia bisa ngedetect berapa sentimeter. Nih, konon katanya nih kalau nggak salah bisa sampai 60 cm ya. Ada hill descent control sama off-road radiation ini. Udah pernah kami tanya dulu, ini adalah kipas extra fan tambahan buat mendinginkan ekstra lagi mesinnya. Ada altimeter, kompas, and that's it. Kepraktisan kantong pintu lumayan lega, bisa naruh botol. Nah ini nih yang agak kurang berguna nih. Dia bolong dan ini ada beltnya bisa copot dengan magnet gini, lucu-lucuan aja sini. Tapi naruh sesuatu dalam sini definitely jatuh deh. Ini empuk-empuk, enak mengungkuk, tapi bagian sini plastik. Sini plastik. Nggak apa-apa, bawah-bawah emang mobil Eropa mewah pun plastik.
speaker Sony, grillnya bagus, ada wireless charging, buat naruh handphone juga wireless chargingnya tuh ada ventilasinya juga, jadi sekalian mendinginkan. Di bawah ada tempat besar juga, ada colokan USB A dan C lagi di bawah sini. Konsol lumayan dalam. Ini nggak tahu buat naruh apaan sih nih. Open. Oh, open ini buat AC keluar, jadi bisa jadi cool box. Ada tray bisa maju mundur, terus ini ada cup holder yang bisa dicopot. Copot. Oke, ini bisa naruh-naruh buat naruh handphone, praktis sekali. Lumayan lega. Wow, gede kacanya. Vanity mirrornya gede. Ini buat buka sunroof. Auto day night, hampir frameless. Posisi nyetir, dia bisa diatur naik turun, tapi nggak bisa diatur naik turun bagian depannya aja. Ada lumbar support yang bisa diatur supportnya bagian tulang punggung yang mana, ketinggiannya. Electric seat. Setirnya tilt teleskopik, tidak elektrik. Posisi nyetirnya lumayan enak jadinya. Oke, start stop engine button lumayan dimuliakan di sini, ngumpet tapi dimuliakan. Jadi nggak bisa dimainin anak kecil. Udah, jalan yuk. Oke, kita jalan. Ini takut nggak ketemu macet nanti. Ini udah di D nih posisi. Kita lepas rem. Nah, seperti ada prosesnya ngelepas kopling setengah gitu loh. Ini model dual clutch-nya. Dual clutch memang rata-rata seperti itu. Kalau orang udah biasa ya biasa aja. Cuma kalau orang nggak biasa ya agak beda gitu rasanya. Anyway, mudah-mudahan bisa nanjak. Mari kita coba nanjak dulu. Nah, Jetour T2 sama orang-orang masih lumayan ngasih jalan pakai ini. Lihat mobil apa, keren juga. Dan kita nyetirnya pun lebih pede, posisi nyetirnya tinggi ya. Kami sekali juga ngatur. Biasa kami kalau naik mobil MPV atau sedan itu paling rendah, kalau ini kami agak tinggiin dikit biasanya kalau naik SUV kayak begitu, biar lebih kelihatan kapus ini lebih berasa gagah dan kita berasa lebih tinggi daripada kendaraan-kendaraan lain. Ini kita pakai adaptive cruise control, jadi lebih santai. Kekedapan tuh oke, karena depannya ini double glass walaupun belakangnya enggak. Road noise-nya juga masih oke. Ini ban AT bukan ban MT. Nah, kemudian mengenai suspensinya. Suspensinya ini karakter agak kaku. Ya, sebenarnya ini karakter yang seperti ditemukan di Hyundai Palisade, Santa Fe, mobil-mobil modern zaman sekarang deh. Kenapa dikakuin gini? Biar mobilnya bisa lebih stabil, tidak limbung di kecepatan tinggi, di tikungan. Jadilah seperti ini. Rasanya jadi seperti agak lebih kaku mobilnya untuk di gelombang yang halus. Gelombang halus itu seperti jalan beton nih, agak kurang rata kan. Kita terasa tuh goyang-goyangnya. Namun ini masih jauh lebih nyaman dibanding pakai mobil yang leather frame. Ya, Fortuner Pajero Sport, baik WJ40 gitu. Masih lebih nyaman ini walaupun gelombang halusnya itu agak kaku. Tapi di gelombang yang besar, misalnya polisi tidur, itu empuk. Kemudian setirnya ini bisa ada 3 settingan ya, dari yang empuk normal sama yang sport yang agak lebih berat. Nah, kami lebih prefer yang sport karena yang enteng kami ngerasain itu terlalu enteng. Rasa setirnya itu apa ya, rasanya dibuat nyaman sehingga mungkin feedback dari jalanan tuh nggak banyak ke setirnya, tapi ya itu nggak masalah. Rasa remnya normal sekali ya. Sekarang di eranya mobil hybrid, mobil listrik, rasa remnya pada aneh-aneh. Ini mobil internal combustion biasa, rasa remnya normal. Gasnya, nah ini gasnya dia sensitivity-nya lumayan, nggak banyak lag dari pedal gas ke throttle body. Jadi kalau dinyegas responnya bisa lebih cepat. Tapi ini dual clutch ya. Dual clutch itu didesain untuk biar ngopernya lebih cepat. Jadi gigi ganjil di satu kopling, gigi genap di kopling satunya lagi. Dia akan berpindah-pindah tergantung kita lagi ngegas atau lagi, tergantung kondisi lah. Ini kalau kita gaspol tiba-tiba, modenya normal aja deh, normal mode. Kita gaspol tiba-tiba, somehow DSG yang ini ngoper giginya itu beda-beda tipis aja sama otomatis yang torque converter biasa.
Jadi nggak bisa dibilang dual clutch yang cepet ngopernya, enggak. Namun halus, bukan dual clutch yang ngejedak-jedak seperti mobil sport yang dual clutch. Atau mungkin dibanding torque converter, dual clutch itu mungkin lebih efisien dianggapnya. Nah, kita sejak jalan tadi after start sudah jalan 17 km, rata-rata 52 km per jam karena di tol. Average kita menurut MID adalah 12 km per liter. Lumayan hemat. Pada video ini mohon maaf kami tidak ngetes 0 ke 100-nya karena mobilnya masih di bawah 1000 kilo, kasihan. Masih in drain. Tapi udah mau kita bawa off-road ya. Off-road kan bukan tugas yang berat, hanya tugas yang kotor saja. Nah, by the way, setir bentuk begini nggak mengganggu ya, enak-enak aja. Dan ngelihat ke instrumen cluster tuh aman gitu, nggak ada yang ketutup walaupun atasnya flat top. Nah, apakah mobil ini bisa membuat orang jadi arogan yang nyetir? Jawabannya bisa. Nah, syarat-syarat mobil bisa membuat orang biasa menjadi agak arogan itu sudah masuk kategorinya semua. Mobilnya tinggi, mobilnya kencang, dan bisa ngerem. Jadi remnya ini lumayan oke, dan tenaganya lumayan ada. Walaupun gearbox DCT-nya seperti torque converter, digas powernya tuh cukup isi. Oh iya, ada lagi yang kami benci ini. Jadi ketika kita macet-macet kan motor suka nyelip-nyelip nih. Ini otomatis layar ini di bawah 15 km per jam. Kalau ada objek yang mendekat mobil, dia otomatis masuk ke kamera. Bisa ditutup, alhamdulillahnya, nggak seperti yang di mobil-mobil Toyota bisa tutup. Cuma kan repot, motor lewat lagi tutup, lewat lagi tutup. Padahal kita lagi sambil ngapain di layar ini, entah ngapainnya di Apple CarPlay atau ngapainnya itu lagi di ngeliat-liat menu apa di sini, pilih lagu, keganggu-ganggu kamera. Mobil ini lari kenceng, enak, nggak ada limbung-limbung. Ya leather frame, monokok yang didesain buat begini. Dan sekali-sekali ketika kita pengen main-main kotor tanah, kita lihat bisa apa enggak. Oke, sekarang di track off-road kita masuk ke mode X saja karena bingungnya apa ya? Mungkin batu-batuan karena ada batu-batu kerikil gitu. Bil orang, hati-hati. Langsung licin begini, basah banget. Loh, tengah ngelot enggak buka. Wah, seru juga. Baiknya ngepot-ngepot tuh. Oke, bismillah. Siap-siap maju. Ini modenya gimana sih? X mode udah, terus kita pindah ke mode sport, mat. Ini mat sekarang. Oke, kita maju, gas. Ini all wheel gak sih? Berat apa tanknya? Momentum, Pak. Iya, harus momentum. Harus mundur dulu lagi. Udah full tanah bannya. Jelek nih. Mestinya bawa Jimny tadi, ada ininya. Ada winch-nya. Winch-nya mati juga sih. Oke, kami mau nyoba lagi nih matte mode ESP off sekarang. Oke. Nggak pengaruh. Enak tuh pasti. Nggak pengaruh. Oke, gini kondisi nyangkutnya. Ya, sebelah kiri sana itu lebih dalam jauh. Ya, ini setengah ban lebih tuh yang di sebelah kiri.
Bodi bawah itu udah ketemu tanah, jadi ya mobilnya udah ngapung, bukan ngapung sih, udah duduk di tanah. Jadi kejadiannya tadi dari sana aman-aman aja tuh, tapi di sebelum air nih kami berhenti dulu, nunggu baik selesai sampai atas, dah gas ini, gasnya emang agak dalam gitu, cuma kok jalannya pelan, kami dalemin lagi. Jadi sistem canggihnya Jetour, dia dipirit powernya dikeluarin, loker belakang sih berfungsi ngelok gitu, loker tengah emang ngelok terus, tapi kecepatannya bikin jadi nggak cukup untuk momentum naik ke atas ini. Sebenarnya bisa dapat, cuma momentumnya tuh nggak cukup, jadi nyangkut di sini. Terus kami coba mundur lagi tadi untuk dapat momentum naik, begitu mundur nggak bisa maju lagi, mundur lagi nggak bisa maju lagi, tenggelam. Gitu ceritanya. Herannya kenapa ya off-road kayak mobil baru ini belum pernah ada yang sukses. Kami ini sih andai bannya ban AT yang lebih kasar lah. Ini AT-nya AT halus ini. ATX itu baik aja. Dan baik itu kan sistem all wheel drive kan konvensional, dan memang untuk off-road yang lebih ekstrim ya baik. Ini medan terlalu berat. Kalau udah nyemplung gini terlalu berat untuk si Jetour. Jadi ya wajar aja terjadi begini. Mohon maaf Jetour, gagal. Sekarang kita nunggu rescue. Ya, lihat nih mobil rescue-nya seru juga nih. Nah, ini tadi pas kita nyangkut di sini nih nggak bisa naik, dimundur-mundurin, tiap mundur kan nggak bisa maju lagi nih. Mundur nggak bisa maju lagi. Nyari yang keras. Ini setir udah nggak bisa diatur. Dia belok aja ke sana tuh. Arah mundur-mundurnya. Harusnya mundurnya ke sana. Lebih kerasan. Ini banyak udah tenggelam sana. Tahu gitu stay di sini dulu, mikirin cari jalan lain. Angin dorong sini. Iya, sudah mulai gelap. Enggak, tuh ke sana kok awannya. Yang sana. Oh, ada lagi. Damn. Ya mudah-mudahan rescue cepet datang. Gua sakuyup kalau enggak kita. 15 minutes later. Akhirnya kita nunggu di dalam baik. Dan hujan. Rescue kita udah datang. Ini dia rescue-nya. Yes, Panther guys. Ini dia Om Dadi, belum Om kayaknya. Masih bujang sih. Tapi nggak apa-apa, Om Bujang juga bisa jadi Om. Iya bener Om. Kalau punya keponakan. Padahal Om terus. Iya. Nah, ini Panther yang akan narik Jetour kita. Panther tinggi begini ya? Ini all wheel drive 4x4 nih. Ya, 4x4 ya. Ini kapan-kapan kita ini ya, review ya di channel Mobi ya. boleh Om. Tapi sekarang kita kerja dulu sebentar. Ini pas mundur glosor ke sana aja gitu loh. Iya. Arahnya. Nanjak nggak kuat. Dia traction controlnya nahan untuk full power. Iya. Jadi nggak bisa kenceng naiknya. Kita ya hooknya kan Udah dipasangin hooknya. udah pakai winch aja lah Om. Pakai winch ya. Nanti di dalam dibantu traksi aja Om. Dalam ya, kita maju pelan-pelan. Siap. Aku muter aja dulu lagi. Ya, muter dulu. Ini digas dikit-dikit aja, biar nggak terlalu maksa. Lihat ketegangan setingnya sih, nggak terlalu ini. About to reach the maximum volume. Please leave as soon as possible. About to reach the maximum volume. About to reach the maximum volume. Battery. Please leave as soon as possible. Panthernya kayak pindah ke sana deh. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah. Nah, kalau di jalanan begini, tanah-tanah begini rasanya empuk banget ini mobil. Karena memang ya settingannya begini nih.
gelombang-gelombang besar kan di jalanan off-road gitu. Jadi lain kali kalau pakai mobil yang nggak biasa kita pakai, mobil orang, mobil yang berbeda, apalagi mobil baru begini, rental lagi, itu sebaiknya sama off-roader aja dengan bawa mobil rescue. Ground clearance-nya apakah aman mobil ini? Ini gundukan tengahnya lumayan tinggi. Aman. Oke. Nah, kalau ada momentum sih aman. Mobil ini bisa off-road. Bisa. Cuma jangan terlalu se-ekstrim tadi aja. Aman bisa. Oke, bisa. Jadi gini, bisa off-road memang terbatas ya, terbatas. Semua mobil off-road tuh kalau bannya tidak cukup ya nggak bisa juga, walaupun mobil off-roader. Waktu itu kami pakai tank 500 leather front loh itu nyangkut juga karena pakai ban HT waktu itu. Nah ini salah, momentumnya nggak dapet, dia nge-cut power. Overall mengenai Jetour T2 merupakan mobil yang aman, nyaman, agak kaku dikit, dipakai sehari-hari, cocok untuk Anda yang nyetir sendiri, disupirin juga belakangnya masih lega. Dan kalau mau off-road bisa off-road, cuma hati-hati jangan sampai nyemplung kubangan yang kita nggak tahu dasarnya kayak gimana, terus licin, jadian lah kayak tadi. Itu saja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobil dan Sobat belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobilnews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. Penasaran kalau JJ naik mobil ini lewat situ bisa nggak ya? Berhasil nggak ya?